Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Naila Lydia Syifa. Saya dari kelas 4 KPIA dengan akhir NIM 28. Di sini saya akan menjawab secara lisan terkait UTS mata kuliah manajemen media cetak, elektronik, dan online. Oke, jadi di soal pertama kita itu harus merefleksi pribadi praktek konsumsi media dan tuliskan refleksi kritis mengenai kebiasaan konsumsi media Anda, cetak, elektronik, dan online selama 2 minggu terakhir. Untuk poin soal pertama, yaitu media apa saja yang paling sering Anda akses dan mengapa. Jadi media yang saya akses selama dalam 2 minggu terakhir atau bahkan saat ini adalah media online. Karena dalam media online tentunya banyak sumber informasi yang disampaikan secara langsung dan cepat. Dan juga media bisa mudah diakses dimanapun kita berada. Seperti media sosial WhatsApp, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Nah, karena dari WhatsApp ini tentunya memudahkan kita dalam berkomunikasi jarak jauh. Karena di WhatsApp tentunya ada beberapa fitur yang membuat para pengguna bisa berkomunikasi tatap muka tanpa ketemu secara langsung. Begitupun adanya Zoom dan Google Meet yang digunakan rapat atau pembelajaran secara daring, itu salah satu bentuk alternatif yang efisien jika ada suatu halangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Dan bahkan memang banyak hal-hal yang menarik ketika kita mengakses media online ini, karena bukan hanya sumber informasi yang kita dapatkan, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan seperti halnya memberi barang secara online dan memesan makanan secara online atau membaca buku secara online itu juga ada. Nah, kita bisa lakukan hal ini ketika kita ada kesibukan atau hal lain sebagainya. Terus dalam poin soal nomor 2 itu bagaimana Anda membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online. Nah, dalam membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online, tentunya dalam ketiga ini memiliki kredibilitas yang berbeda. Dalam media cetak seperti koran, majalah, itu memiliki proses yang begitu ketat dan terbilang lama juga, karena dalam proses penerbitannya ini, media cetak paling terpercaya karena berita yang dikeluarkan itu sudah dicek dan diverifikasi dengan baik dan teliti dari redaksinya. Dan dengan proses penerbitannya yang terbilang lama, jarang sekali ada kesalahan atau berita palsu yang muncul di media cetak ini. Dan tentunya media cetak ini sudah memiliki lembaga resmi dan izin dari pemerintahan yang mengawasinya. Terus media elektronik seperti TV, radio yang sumber informasinya bisa dibilang kurang cukup terpercaya. Media proses bisa dibilang kurang cukup karena media tersebut memiliki standar tertentu, dan juga media elektronik ini proses penyampaian bersifat siaran langsung atau jadi dengan hal tersebut terjadilah informasi yang kurang mendalam dan ada kesalahan yang terjadi di proses tersebut. Tetapi di samping itu, media elektronik tentunya memiliki sebuah tim yang memprediksi berita yang akan disiarkan, dan dalam hal ini kredibilitas media elektronik cukup baik. Terus dalam media online yang sering diakses oleh banyak orang tentunya, yang mana dalam media online ini cepat dalam proses menyebarkan suatu berita. Tapi karena dengan prosesnya yang cepat ini, banyak sekali berita yang belum sepenuhnya benar-benar dicek atau bahkan berita itu hoax. Hal ini tentunya banyak sekali halayak yang langsung percaya dengan berita yang belum terdeteksi kebenarannya. Kredibilitas media online ini tergantung pada media itu sendiri. Apakah memiliki sumber yang benar-benar valid dan terverifikasi atas berita yang ada di media online tersebut? Kalau berita itu sepenuhnya belum jelas, maka itu harus dipertanyakan kejelasannya. Bisa dilihat kalau memang berita yang ada di media online itu benar-benar biasanya punya alamat yang dan respon cepat terhadap pertanyaan dari pembaca dan tentunya bermanfaat bagi para penggunanya. Terus dalam poin 3, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana sebaiknya manajemen media online menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoax? Berdasar pengalaman,
sebaiknya manajemen media online dalam menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoaks harusnya mencari dan cek faktanya terlebih dahulu sebelum mempublish berita dan jika perlu meng-cross-check ke beberapa sumber yang benar-benar terpercaya. Dan bisa juga dalam media online memberikan edukasi bagi para halayak melalui konten ataupun berita agar mereka bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Oke, terus soal nomor 2, media apa yang paling sering mereka konsumsi ini dalam saya lakukan wawancara ya dalam soal nomor 2 ini. Jadi dalam hasil wawancara yang saya dapatkan dalam kelompok usia 18 sampai 25 tahun, mereka itu lebih sering menggunakan media online dan cetak, tapi lebih ke online juga. Dan hasil wawancara dalam kelompok usia 45 tahun itu sering menggunakan ketiga media tersebut, yaitu cetak, elektronik, dan online. Dan mengapa mereka dan bagaimana Anda membedakan apa alasan mereka memilih media tersebut gitu. Jadi alasan memilih media tersebut dari kelompok usia 18 sampai 20 tahun ini karena informasi lebih mudah diakses dan cepat juga mendapatkan informasi walaupun terkadang kurang akurat, dan kalau media cetak lebih enak ketika dibaca karena lebih jelas dan terbilang cukup akurat karena pastinya media cetak ini butuh beberapa proses sebelum dipublish agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat menurut narasumber yang saya dapatkan. Nah, sedangkan alasan dari kelompok usia 45 ke atas itu karena ini sesuai profesi beliau ya. Jadi bagi beliau ada memudahkan profesinya sebagai guru maupun masyarakat di lingkungannya dan menjadi media pendukung dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari. Media online bisa digunakannya untuk mencari informasi terkait hobinya dalam bercocok tanam, hidroponik, dan menjadikan referensi tambahan dalam dunia pendidikan dan proses pembelajaran. Kalau dalam media elektronik itu sebagai perangsang anak zaman sekarang, karena anak Gen Z itu tentunya proses pembelajarannya lebih senang ketika ditampilkan visualisasi yang ada di media elektronik tersebut. Terus apa yang bisa dipelajari dari perbedaan pola konsumsi ini untuk pengembangan manajemen media? Oke, yang bisa dipelajari dari perbedaan pola konsumsi ini untuk pengembangan manajemen media adalah terutama dalam kelompok usia 18 sampai 25 tahun ini lebih suka mengakses informasi lewat media online karena lebih cepat dalam proses pemberian informasinya. Dalam hal ini media bisa memberikan pemahaman kebiasaan dan kebutuhan audiens agar bisa disesuaikan, dan media juga seharusnya bisa mengelola berita yang ada di koran bisa dijadikan versi online-nya dengan dibuatnya suatu konten video atau gambar agar bisa lebih menarik perhatian penonton ataupun para pembaca agar lebih banyak dijangkau oleh halayak umum. Dan dalam manajemen media ini harus bisa menyeimbangkan kecepatan dan kualitas karena dalam media online memang begitu cepat dalam memberikan sebuah informasi, akan tetapi jangan sampai tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sedangkan dalam media cetak, mereka lebih teliti dalam proses menginformasikan suatu berita karena memiliki proses yang lumayan lama, jadi diusahakan cari cara supaya berita yang diberikan secara cepat, berita secara cepat, tetapi dia juga harus akurat dan mendalam agar tidak terjadinya berita hoax yang disebarkan gitu. Dan perhatikan juga dalam akses teknologi karena tidak semua orang itu paham dalam mengakses sebuah teknologi. Jadi ataupun internet ya, apalagi di pedesaan yang cukup mendalam gitu. Jadi media juga harus memikirkan bagaimana nih caranya supaya konten yang mereka berikan tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya tentang media cetak, elektronik, dan online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.